Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dengan keluarga besar Pusat Studi Islam dalam kuliah fikih keluarga milenial bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang agak teoritis sebenarnya ini. Kalau kemarin kita prolog tentang hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri, maka sekarang kita akan berbicara teoritis, agak teoritis dan agak mungkin teoritis dan juga serius sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita akan berbincang bersama-sama tentang sejarah pembaharuan hukum keluarga muslim. Nah, ini di dunia Islam itu kita ketahui bahwa mengalami pembaharuan hukum keluarga. Jadi kalau dalam sejarahnya kita melihat pembaharuan hukum keluarga pertama kali itu dilakukan oleh Turki. Jadi Turki pada tahun 1917 dia ada The Ottoman Law of Family Right itu 1917, dan kemudian disempurnakan 1926 yang berbentuk undang-undang keluarga, tapi sudah berbentuk model Eropa. Dia substansinya tetap Islam. Tetapi di sanalah kemudian orang di sana mengalami pembaharuan. Jadi dari hukum keluarga yang awalnya berbentuk fikih ya, kalau kita ketahui awalnya hukum keluarga itu berbentuk fikih seperti pendapat Imam Madzhab 4. Kalau di Turki banyak menggunakan Hanafi misalnya, maka kemudian dengan adanya pembaharuan hukum keluarga ini ada beberapa hal yang kemudian berbeda. Nah, nanti kita lihat apa itu beberapa perbedaannya. Kemudian diikuti juga oleh Mesir, oleh Saudi, kemudian di Indonesia juga terjadi pembaharuan hukum keluarga, Malaysia, Pakistan, Afghanistan dan sebagainya, Maroko, Tunisia. Nah, mereka juga semua negara-negara yang mayoritas muslim mengadakan pembaharuan hukum keluarga. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Pembaharuan hukum keluarga. Jadi reformasi hukum keluarga itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah unifikasi hukum. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum dan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan sesuatu yang pasti, yang positif, yang pasti, positivistik gitu, dan ada sesuatu yang sama. Maka perlu adanya reformasi hukum keluarga ini. Sebab apa? Sebab kalau tidak diundangkan, tidak dipositivistikkan, tidak disamakan undang-undang atau hukum keluarga itu di suatu daerah, suatu negara misalnya, maka yang terjadi akan ribet, susah. Misalnya, ini misal contoh, di Indonesia tidak ada kompilasi hukum Islam ya, bentuk undang-undang perkawinan tahun nomor 1 tahun 74, dan tidak ada juga kompilasi hukum Islam. Ketika ada orang menikah, maka menjadi sulit karena tidak ada patokan yang jelas. Nah, misalnya orang menikah dengan model imam siapa gitu. Nah, misalnya orang menikah dengan model Imam Syafi'i, maka sama seperti di kompilasi hukum Islam, karena kompilasi hukum Islam kita syarat rukunnya Syafi'i gitu. Nah, tapi ada juga misalnya yang menikah menggunakan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak menggunakan wali gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada unifikasi hukum di Indonesia, maka yang terjadi adalah si A itu bisa jadi menikah dengan
seperti yang kita lakukan sehari-hari seperti ini, tapi si B bisa jadi menikah dengan tanpa wali gitu. Nah, itu menjadi rancu nanti dalam satu daerah, satu negara, satu undang-undang ya. Tapi kemudian menikahnya itu beda. Nah, ini kemudian diperlukan, makanya diperlukan reformasi hukum keluarga atau pembaruan hukum keluarga. Gunanya apa? Agar semuanya menjadi terarah, terukur sama antar penduduk yang satu dengan yang lainnya dalam mensikapi atau dalam menggunakan hukum keluarga. Nah, itu, maka tujuannya reformasi hukum keluarga itu ada unifikasi hukum. Terus kedua adalah peningkatan status perempuan. Ini bukan berarti hukum Islam atau fikih klasik itu menempatkan perempuan di nomor 2, bukan. Cuman dengan adanya reformasi hukum keluarga ini, posisi perempuan lebih ditingkatkan lagi. Kok lebih ditingkatkan lagi? Contoh misalnya kalau dalam fikih klasik itu orang mengatakan atau mentalak seorang perempuan itu ya sudah talak saja gitu, selesai. Seorang suami mentalak istrinya, maka ucapkan kamu saya talak gitu. Jadi sudah, ketika mengucapkannya sambil jalan-jalan itu jadi. Tapi di undang-undang, kemudian di reformasi undang-undang keluarga, seorang suami tidak bisa mentalak istrinya dengan cara seperti itu. Terus bagaimana? Ya harus diucapkan di depan pengadilan. Nah, ini kan menghargai hak seorang perempuan. Jadi perempuan itu nggak kemudian hanya dalam tanda kutip sebagai objek yang kemudian ketika seorang suami mengatakan cerai kemudian terjadi. Enggak, tapi perempuan juga bisa nanti di pengadilan tuh bisa menolak dan mengutarakan argumen, sehingga bisa jadi kalau pengadilan tidak menyetujui maka perceraian tidak akan terjadi. Nah, itu kan peningkatan status perempuan. Poligami juga misalnya di beberapa negara nanti saya bahas tidak membolehkan poligami misalnya. Itu kan peningkatan status perempuan. Jadi dihargai betul. Orang mau poligami syaratnya ketat gitu. Nah, itu peningkatan status perempuan tujuannya. Terus kemudian tujuan yang ketiga adalah reformasi pembaruan hukum keluarga adalah respon terhadap tuntutan zaman. Jadi kalau kita tahu fikih itu sebenarnya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, kaidahnya begitu. Fikih itu berputar menurut ilatnya, ada atau tidak adanya, sehingga ketika ada ilat tertentu maka dia kemudian atau sebab tertentu maka hukumnya itu berubah. Kemudian kita juga tahu ada kaidah fikih lagi, taghayyurul ahkam yata'allaku bitaghayyuril azminah wal amkinah. Jadi berubahnya suatu hukum itu tergantung pada perubahan tempat dan waktu. Jadi tempat dan waktu ya. Maka para ulama saat itu ketika kemudian digulirkan reformasi hukum keluarga itu berpendapat bahwa saat ini sudah waktunya atau eranya ada reformasi hukum keluarga. Karena apa? Karena pendapat-pendapat hukum keluarga tentang pernikahan dan sebagainya itu terjadi pada beberapa abad yang lampau. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu kan sudah berapa ratus tahun yang lalu. Oleh karena itu pendapatnya sekarang waktunya itu sudah berbeda. Maka sering orang bilang, dan saya juga kadang bilang, andai Imam Syafi'i kok masih hidup, maka Imam Syafi'i itu punya qaul yang baru lagi. Jadi qaul dulu Imam Syafi'i punya qaul qadim ketika beliau ada di Baghdad, kemudian punya qaul jadid ketika berada di Mesir. Kalau sekarang masih hidup mungkin punya qaul baru lagi, qaul ajdad gitu, qaul terbaru, tergres, ternew gitu. Itu misalnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun juga ada situasi kondisi baru yang
harus dihadapi. Jadi kondisinya sudah baru, sekarang itu era digital dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada beberapa tipologi pembaruan hukum Islam. Jadi kalau saya ngutip dari Anderson dan juga beberapa pemikir yang lain itu kalau kita lihat model tipologi pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim itu terpetakan menjadi 3. Pertama adalah negara muslim yang sama sekali tidak melakukan pembaruan, dalam tanda kutip ya, sama sekali artinya sudahlah hukum keluarganya itu disesuaikan dengan fikih klasik gitu, fikih klasik. Meskipun ada pembaruan sedikit-sedikit tapi lebih banyak berdasarkan fikih klasik dan milih salah satu mazhab yang digunakan. Itu mana misalnya Saudi dalam hal hukum keluarga maka banyak menggunakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu Saudi. Jadi reformasinya di mana? Reformasinya dalam masalah positivistik saja. Jadi hukum keluarga awalus sahsyiah, hukum munakahat dari Imam Ahmad bin Hambal kemudian dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang. Begitu saja. Pembaruan yang signifikan nggak terlalu, kecuali mungkin di beberapa hal kayak pencatatan nikah ya, itu ada. Tetapi dari segi syarat, ketentuan dan sebagainya tidak terlalu banyak yang di unsur-unsur baru masuk di sana. Jadi kebanyakan pendapat Imam Hambali itu yang digunakan dalam perkawinan. Kemudian tipologi yang nomor 2 adalah negara muslim yang sama sekali meninggalkan hukum keluarga atau fikih gitu. Sebagian besar lah. Ini mana? Turki. Jadi Turki itu ketika menerbitkan pertama kali The Ottoman Law of Family Right tahun 1917, kemudian 1926 itu model hukum keluarganya mengikuti hukum Eropa. Tetapi memang substansinya tetap substansinya karena mayoritas orang Islam maka menggunakan fikih mazhab Hanafi. Tetapi dalam beberapa hal itu, dalam beberapa kasus lebih banyak mengambil hukum Eropa. Ya, kecuali dalam hal syarat nikah dan sebagainya yang spesifik itu mazhab Hanafi yang digunakan. Tapi dalam beberapa hal itu dia karena negaranya saat itu berubah menjadi negara sekuler, begitu Turki Utsmani runtuh, kemudian negara Turki menjadi oleh Kemal Atatürk dijadikan negara sekuler, maka dalam undang-undangnya pun, undang-undang keluarganya pun kemudian mengarah ke sana. Sehingga misalnya saya contohkan kemudian diganti dengan tidak menggunakan hukum fikih klasik sama sekali dalam kasus ya, misalnya kasus poligami. Di dalam kasus poligami misalnya Turki itu malah mengharamkan. Jadi Turki mengharamkan seorang laki-laki melakukan poligami. Itu contoh. Sementara Imam Mazhab 4 itu kan membolehkan. Jadi membolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Baru begitu. Tapi itu tidak ditafsirkannya tidak seperti itu. Akhirnya kemudian tidak diharamkan poligami. Nah, kemudian negara yang ketiga misalnya, negara ketiga ini posisinya di tengah. Jadi berusaha tetap beberapa hal mengambil pendapat ulama klasik, tapi dari beberapa hal juga menambah sesuatu yang mungkin menurut ijtihad para ulama ini karena tuntutan zaman kontemporer dan sebagainya itu perlu ditambahkan. Negara-negara itu mana? Nah, itu termasuk Pakistan, Mesir, Indonesia, beberapa hal Tunisia. Ya, kecuali kalau Tunisia dalam hal poligami pendapat dengan Turki, tapi dalam hal yang lain sama seperti Indonesia. Jadi artinya dia
menggunakan pendapat-pendapat ulama mazhab, tetapi juga plus ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Misalnya apa? Misalnya adalah tentang pencatatan nikah. Ini kalau pencatatan nikah di hampir semua negara yang berlatar belakang muslim menggunakan itu, pencatatan nikah. Harus ada pencatatan nikah gitu. Misalnya begitu. Terus batasan usia perkawinan. Kalau ulama fikih kan batasan perkawinan itu yang penting begitu seorang itu baligh maka dia boleh menikah. Nah, di dunia Islam kemudian ada pembatasan. Karena berdasarkan riset kedokteran dan juga kemaslahatan bersama, kedewasaan secara psikologis dan sebagainya ya, maka kemudian diputuskan menikah itu tidak asal patokannya adalah dewasa, tapi bukan asal baligh. Karena kalau patokannya asal baligh maka 9 tahun perempuan sudah baligh, 12 tahun laki-laki sudah baligh. Tapi apakah sudah boleh menikah? Di undang-undang perkawinan negara muslim kemudian membatasi, batas minimalnya ada. Ada yang batas minimalnya 19 tahun, ada yang bahkan 21 tahun, ada yang 17 tahun. Itu masing-masing negara berbeda, mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Nah, kemudian model pembaharuan, saya agak singkat ya. Model pembaharuannya seperti apa? Jadi model pembaharuan itu kalau dalam dunia Islam atau dalam pembaharuan hukum keluarga itu ada dua macam tipe. Yang pertama intradoctrinal reform, yang kedua extradoctrinal reform. Yang intradoctrinal reform itu adalah reformasi hukum keluarga dengan cara apa? Dengan cara tetap menggunakan pendapat ulama-ulama klasik. Jadi tetap menggunakan pendapat Imam Syafi'i, dengan menggunakan pendapat Imam Malik, dengan menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah. Bisa jadi caranya talfik. Ditalfik, artinya talfik itu adalah caranya talfik yaitu mencampur dua pendapat menjadi satu, atau menggunakan salah satunya gitu. Jadi misalnya talfik itu kan cari yang lebih di antara beberapa pendapat ulama imam, itu cari yang lebih enak lah, yang lebih enak. Sebenarnya bukan lebih enak, tapi lebih cocok dengan situasi kita. Misalnya situasinya itu Indonesia, ini lebih cocok pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Nah, makanya pendapat Syafi'i yang digunakan. Nah, di daerah Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair itu pendapat-pendapat Imam Malik yang lebih cocok, sehingga kemudian banyak pendapatnya Imam Malik yang digunakan. Nah, itu contoh. Itu adalah talfik. Nah, jadi dalam hal talfik itu jadi begitu. Di antara beberapa mazhab digabungkan misalnya. Jadi dalam beberapa kasus dalam satu qadhiyah ngambil pendapat imam yang satu, qadhiyah yang lain mengambil pendapat imam yang berbeda. Jadi berbeda-beda mazhab. Itu talfik. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi yang kedua ada tahayyur. Tahayyur itu atau bahasa lainnya tarjih misalnya. Jadi dalam satu hal kemudian mengambil pendapat satu saja yang dirasa cocok. Jadi tidak mencampur, tapi satu. Misalnya mana? Saudi itu tahayyur dia, karena hanya menggunakan dalam hal perkawinan hanya menggunakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal saja, ya, saja, tanpa pendapat yang lain. Sementara kalau seperti Indonesia, mayoritas hukum perkawinannya menggunakan Syafi'i, tapi tidak semuanya Syafi'i. Ada juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Malik ada di sana. Jadi tidak murni semuanya A sampai Z Syafi'i, tidak. Jadi itu kalau di Indonesia talfik yang digunakan. Jadi tapi juga nanti dalam beberapa kasus dia juga bukan hanya intradoctrinal reform ya, tapi juga kalau di Indonesia extradoctrinal reform juga digunakan. Nah, itu talfik dan tahayyur yang digunakan kalau intradoctrinal reform. Terus metode yang kedua itu extradoctrinal reform. Extradoctrinal reform itu artinya reformasi hukum keluarga di dunia muslim ini dengan menggunakan
bukan lagi menggunakan pendapat ulama fikih klasik, tetapi beristihad melampaui itu semua, atau bahkan itu sudah tidak digunakan karena dianggap pendapat-pendapat ulama mazhab ini sudah berbeda era dan tidak cocok dengan era sekarang, sehingga ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Contohnya apa? Dalam pencatatan nikah itu imam mazhab nggak mensyaratkan pencatatan nikah, tapi hampir semua negara kemudian menggunakan pencatatan nikah. Karena apa? Itu extra doctrinal reform di banyak kasus. Itu extra doctrinal reform. Terus kemudian dalam hal nikah, pernikahan poligami misalnya. Dalam hal poligami, pendapat imam mazhab membolehkan poligami, tapi Turki dan Tunisia misalnya itu tidak membolehkan poligami. Nah, ini dia menggunakan interpretasi nas. Jadi kalau extra doctrinal reform modelnya adalah salah satu metodenya kemudian dengan interpretasi nas. Jadi dalam teks kemudian diinterpretasikan ayatnya sama tapi diinterpretasikan dengan cara yang berbeda, maka metodenya berbeda sehingga hasil akhirnya dan kesimpulannya berbeda. Sehingga kalau di Turki dan di Tunisia misalnya, orang nikah poligami itu nggak boleh. Ya saya sering kalau pas ke Tunisia itu nggoda profesor-profesor di sana. Ya, karena saya tahu kalau di sana itu nggak boleh poligami, sering saya goda. Gimana Prof? Nikah lagi yang kedua gitu. Dia bilang enggak mamnu, katanya nggak boleh kita di sini gitu. Nah, kita godain, nikah di Indonesia gitu. Kemudian kalau diskusi, loh di Indonesia boleh. Saya bilang boleh tapi dengan syarat ketat, karena kita mensyaratkan syarat yang ketat. Syaratnya ketat, harus ada izin tertulis istri pertama, dan kemudian istri pertama itu ada izin. Terus kemudian karena ada uzur juga, misalnya istrinya tidak bisa melahirkan, istrinya sakit parah, istrinya cacat dan sebagainya, itu baru boleh. Dan itu pun harus diizinkan di pengadilan, nanti sama pengadilan memberikan surat izin yang kemudian setelah itu boleh proses menikah yang kedua dan selanjutnya. Wah, ini berat juga sama saja. Apalagi kalau PNS, Anda yang PNS jangan coba-coba menikah mathna wa thulatha wa ruba', itu susah di Indonesia loh ya, di Indonesia. Tapi kalau Anda di Saudi misalnya cenderung mudah, itu lebih mudah. Misalnya di Saudi kemudian pengen nikah gitu, nikah mathna, itu. Nah, oke, sekali lagi sedikit saya tambahin, bidang-bidang yang diperbarui dalam reformasi hukum Islam. Nanti nggak saya bahas satu persatu, cuman beberapa saya cuplek ya. Misalnya pembatasan umur minimal perkawinan. Tadi saya katakan kalau menurut imam madhab ya, yang penting baligh boleh menikah, tapi masing-masing negara punya batasan kedewasaan, sehingga nggak semuanya begitu baligh boleh menikah, enggak. Jadi ini istihad masing-masing negara, ulama-ulama di negara beda di masing-masing negara. Jadi ada yang 17 tahun, ada yang 21 tahun, ada yang 16 tahun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian peranan wali dalam akad nikah. Nah, ini ada, kalau yang menggunakan mazhab, kalau di Indonesia harus ada wali. Kalau nggak ada wali ya kemudian walinya hakim, tapi artinya harus ada wali karena kita menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi ada juga yang kemudian wali itu tidak perlu kalau mazhab Hanafi. Nah, ini juga dimasukkan dalam pembaharuan hukum keluarga. Kemudian masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, tadi saya ini kan, mas kawin dan biaya perkawinan, masalah poligami. Tadi saya katakan kalau di Tunisia itu kalau orang melakukan poligami itu pidana. Karena pidana, maka otomatis tanpa dilaporkan pun dia ketahuan poligami langsung dipenjara 1 tahun hukumannya. Hukumannya penjara 1 tahun dan didenda 240.000 malim. Berapa juta itu ya, saya lupa. Nanti dihitung lagi gitu.
Kemudian nafkah istri dan keluarga. Nah, ini ada pembaruannya. Masalah talak cerai di muka pengadilan. Ini di Indonesia dilakukan. Jadi misalnya kalau dulu para ulama mazhab itu ketika seorang suami menceraikan istri ya sudah cerai gitu saja. Anda saya cerai satu, Anda saya cerai, itu selesai, talak terjadi. Tapi kemudian sekarang berdasarkan kompilasi hukum Islam itu nggak bisa. Orang cerai itu harus di muka pengadilan. Jadi kalau sekarang itu seorang suami mengucapkan 1000 kali talak, ya nggak terjadi. Terjadinya kapan? Begitu dibawa ke pengadilan, dilaporkan ke pengadilan, dan di pengadilan kemudian di mediasi nggak jadi, akhirnya memang harus terjadi perceraian, maka diucapkannya di depan pengadilan. Nah, itu baru terjadi. Nah, selanjutnya misalnya masalah hak perempuan yang dicerai suaminya, masalah hak dan tanggung jawab perempuan, masalah tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, masalah hak waris, masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga. Nah, ini beberapa hal, beberapa bidang yang adanya pembaharuan dalam hukum keluarga ya. Ini nanti kita bisa ini saya pemantik saya, kita bisa diskusi selanjutnya tentang tema-tema ini. Tapi terus terang ini temanya agak rodo-rodo teoritis. Jadi saya sengaja yang bab kedua ini agak teoritis, pertemuan kedua ini, biar teman-teman bisa tahu gambaran di dunia Islam itu seperti apa. Jadi seperti itu. Monggo yang mau bertanya silakan chat melalui chat atau bisa telepon langsung. Monggo, terima kasih pemantik dari saya. Kita lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut kita diskusi.